Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammad al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa la sahla illa ma ja'altahu sahla. Rabbana zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahma. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Semoga Allah limpahkan rahmatnya pada kita semua. Alhamdulillah, kita memuji Allah Azza wa Jal atas nikmat yang Allah berikan pada kita. Khususnya pada pagi hari ini kita diberikan kemudahan untuk melangkahkan kaki kita menghadiri majelis zikir, majelis ilmu yang di dalamnya kita mengkaji ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pagi hari adalah waktu yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai waktu yang barakah. Beliau pernah berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah berkah untuk umatku di pagi hari mereka. Oleh karena itu, kita bersyukur kepada Allah bahwa kita diberikan kesempatan untuk berada di waktu yang barakah itu dalam thalabul ilmi, dalam mempelajari ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, hari ini kita sudah memasuki bulan Sya'ban, ya. Tanggal berapa? Tanggal berapa? Tidak tahu. Bapak-bapak, tanggal berapa Pak saat ini? 2. Ya. Bulan kemarin kita berada di bulan Rajab, salagi pun Sya'ban. Salah satu peristiwa besar yang tercatat dalam sejarah Islam di bulan Rajab adalah peristiwa Isra dan Mi'raj. Meskipun kemudian ada khilaf, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama sejarah kapan pastinya. Namun pendapat yang masyhur, Isra Mi'raj Nabi itu terjadi pada bulan Rajab. Maka pada pagi hari ini kita akan membahas pelajaran terpenting dari perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Yaitu masalah apa? Nabi ketika Isra Mi'raj itu mendapatkan wahyu apa? Perintah apa? Salat. Kita akan membahas menikah karena ini sangat penting dalam kehidupan kita. Jamaah sekalian rahimakumullah, ibadah salat adalah sarana yang paling tepat di dalam kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan ibadah salat itu sebagai waktu istirahat beliau. Beliau pernah bersabda kepada Bilal bin Rabah, "Ya Bilal, arihna bisalah." Wahai Bilal, berikanlah kami waktu istirahat untuk salat. Dan salat itu Bapak Ibu sekalian memiliki kedudukan yang sangat agung, memiliki kedudukan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh ibadah yang lain. Jadi salat itu ada kedudukan yang sangat agung di sisi Allah dan juga memiliki keistimewaan yang tidak ada pada ibadah yang lain. Di antaranya yang pertama, salat adalah rukun Islam yang kedua. Setelah seseorang resmi menjadi kaum muslimin dengan mengikrarkan dua kalimat syahadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal hajjil bait." Islam itu tegak di atas 5 perkara. Syahadat, mendirikan salat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan haji. Nah, bukti pertama yang paling utama setelah seseorang mengikrarkan dua kalimat syahadah adalah dengan melaksanakan salat. Yang kedua, salat itu satu-satunya ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara langsung. Ya. Jadi salat punika Bapak Ibu, Allah perintahkan pada Rasulullah dengan cara langsung pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Ini berbeda dengan ibadah yang lain. Ibadah puasa, zakat, haji, bahkan jihad sekalipun, itu perintahnya melalui malaikat Jibril, melalui perantara malaikat Jibril. Tapi untuk sholat tidak. Untuk sholat Allah Subhanahu wa ta'ala panggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung ke Sidratul Muntaha. Maka ini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya ibadah salat itu di sisi Allah, betapa agungnya ibadah salat itu di sisi Allah, sampai-sampai Allah panggil langsung. Kita saja kalau di dunia ini kita mau ngomong sama seseorang, terus kita membahas masalah yang sangat penting, biasanya kita akan mengatakan kita ketemu langsung, 4 mata. Gimana? Nek biasa-biasa wae kadang-kadang paling lewat WA, paling telepon. Itu kalau biasa. Tapi nek perkaranya penting banget, biasanya kita akan minta ketemu 4 mata, ketemu langsung. Kira-kira seperti itu. Nah, salat ini begitu agungnya di sisi Allah Subhanahu wa taala
maka Allah panggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap Allah ke Sidratul Muntaha. Yang ketiga, Bapak Ibu, salat itu termasuk salah satu wasiat terakhir Nabi sebelum wafat. Wasiat terakhir sebelum wafat. Jenengan penggalih nek wonten tiyang sudah sakit keras, yang dengan sakitnya itu ki kerasa arep mati, ki arep wasiat, kira-kira sing dipilih wasiat sing pripun? Sing biasa apa sing penting? Sing biasa apa sing penting? Mesti sing penting sing dipilih. Nah, Ummu Salamah, salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, menceritakan, inna min awakhiri wasiyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla wafatihi as-salah 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 wa ma malakat aymanukum. Ya. Ketika Nabi sakit, yang dengan sakitnya itu beliau wafat, sakit keras, Nabi berpesan, berwasiat. Apa wasiatnya? Jaga salat, jaga salat, jaga salat sampai 3 kali. Ya, Nabi berwasiat sebelum wafat. Cek wasiatnya dibeleni ping 3. Maka ini mengajarkan kepada kita betapa salat itu memiliki kedudukan yang sangat agung, yang sangat urgen di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Nabi berwasiat seperti itu. Yang keempat, salat punika satu-satunya ibadah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama beliau hidup. Ya. Satu-satunya ibadah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi selama beliau hidup, dan tidak boleh bagi seorang muslim yang sudah akil balik meninggalkan ibadah salat dalam keadaan apapun dan kondisi apapun. Ini berbeda dengan ibadah yang lain. Kalau ibadah yang lain kadang-kadang boleh diganti qadha, kadang-kadang boleh ditunda. Contoh misalnya puasa Ramadan. Nek orang sakit pada bulan Ramadan angsal mboten puasa mboten, boleh tidak puasa? Boleh, tapi mengganti di hari lain. Orang yang musafir di bulan Ramadan boleh tidak puasa? Boleh, tapi dia mengganti di hari lain. Orang yang uzur, sudah usia lanjut, wis ora kuat puasa meneh, boleh nggak puasa? Boleh, tapi dia mengganti membayar fidyah. Ini kalau puasa. Tapi nek sholat enggak ada istilah itu. Kalau sholat harus tetap dikerjakan kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun. Kalau dia safar boleh dijamak, boleh dikosor. Kalau dia sakit orang kuat ngatek, boleh duduk. Orang bisa duduk, boleh berbaring. Tapi dia tidak boleh meninggalkan ibadah sholat. Bapak Ibu sekalian, orang yang boleh tidak sholat itu hanya 4 golongan. Ya, orang yang boleh tidak sholat itu hanya ada 4 golongan. 1, orang haid. Bapak-bapak nggak usah ngaku-ngaku haid, nggak mungkin. Kedua, orang nifas. Bapak-bapak juga nggak mungkin itu. Ya. Ketiga, anak kecil yang belum balik. Yang keempat, orang gila. Jadi kalau kita tidak haid, tidak nifas, bukan anak kecil, dan tidak gila, maka tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Yang kelima,
Salat itu di dalam Islam sebagai tiang agama Islam. Salat adalah tiang agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amri al-Islam wa amuduhu as-salah wa dzirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah." Yang menjadi pokok dari segala urusan adalah Islam. Tiangnya adalah salat, dan puncaknya adalah jihad fisabilillah. Dari hadis ini Bapak Ibu dapat kita ambil pelajaran bahwa yang jadi pokok dari segala urusan itu Islam. Urusan apapun di dunia ini, kalau dilakukan, dikerjakan sesuai dengan aturan Islam, mesti apik. Mesti apik. Ya. Urusan apapun, jika kita kerjakan sesuai dengan koridor Islam, sesuai rambu-rambu syariat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti akan mendapatkan kebaikan. Wa amuduhu as-shalah. Tiang yang akan menopang keislaman seseorang itu adalah salatnya. Ibarat sebuah bangunan Bapak Ibu. Bangunan itu akan berdiri dengan kokoh jika pondasinya kuat. Ini akidah. Akidahnya lurus. Kemudian ditopang oleh tiang yang kokoh, yaitu salat kita. Ya, ini baru bangunannya kuat itu. Nek pondasi ini bakoh, tiangnya yo bakoh, maka nanti bagian atasnya akan kuat, jamaah sekalian. Ya, salat itu ibarat tiang tadi yang akan menopang keislaman kita. Ada perkataan ulama yang sering muncul, sering dikutip. Kadang-kadang orang menyebutnya hadis, padahal bukan hadis. Ya, ada orang mengatakan as-salatu imaduddin. Pernah mendengar itu? As-salatu imaduddin. Salat itu tiang agama. Itu ungkapannya benar, tapi bukan hadis. Yang perlu diluruskan. Karena kadang-kadang orang mengatakan Nabi bersabda as-salatu imaduddin. Tidak, itu bukan hadis. Itu bukan hadis, tapi itu perkataan ulama yang maknanya bagus. Memang seperti itu, sesuai dari Nabi. Ya, wa amuduhu shalah wa dzirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Yang keenam, salat itu adalah ibadah yang pertama kali akan dihisab pada diri seorang hamba di hari kiamat kelak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati as-shalah. Idza saluhat saluhal 'amalu kulluhu wa idza fasadat fasadal 'amalu kulluhu." Yang pertama kali akan dihisab pada diri seorang hamba di akhirat kelak adalah salatnya. Idza saluhat, kalau salatnya baik, maka amal ibadah yang lain akan ikut baik. Wa idza fasadat, tapi kalau salatnya buruk, fasadal amalu kulluhu, maka amal yang lain pun juga akan menjadi buruk. Maka Bapak Ibu sekalian, dari sini ada pelajaran yang sangat penting untuk kita perhatikan, bahwa salat itu menjadi penyebab baik dan buruknya amal kita yang lain. Ya, salat itu akan menjadi penyebab amal kita yang lain menjadi baik. Ya. Cuman kadang-kadang ada orang yang memunculkan syubhat. Kadang mengatakan sing penting atine apik, sing penting kelakuane apik, ora salat ora apa-apa.
Nonton sing ngoten niku. Kadang-kadang kita mendengarkan ungkapan seperti itu. Padahal jamaah sekalian, perlu kita pahami, meninggalkan sholat itu sendiri adalah perbuatan yang paling mungkar. Ya. Jadi kadang orang kan ngomong ora sholat sepenting apik. Padahal meninggalkan sholat itu perbuatan yang paling mungkar jamaah sekalian. Mungkar. Maka orang yang menjaga sholatnya dengan baik, dia akan mendapatkan keutamaan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya bahwa sholat itu dapat menghapus dosa-dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadhanu ila ramadhan kaffaratun lima bainahun." Salat yang 5 waktu, Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya adalah penghapus dosa selama dosa besar ditinggalkan. Maka dosa-dosa kecil yang kita lakukan setiap hari itu dapat auto terhapus dengan melaksanakan ibadah sholat. Orang yang sholat subuh kemudian dia melakukan sholat duhur, maka dosa-dosa kecil antara subuh sampai duhur dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia melaksanakan sholat asar, maka dosa kecil antara duhur sampai asar dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia melaksanakan sholat maghrib, maka dosa kecil antara asar sampai maghrib dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan pertama dari orang yang menjaga salat, dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Nabi pernah bertanya kepada para sahabat, "Wahai para sahabat, bagaimana pendapat kalian seandainya di depan pintu rumah kalian ada sungai yang mengalir dengan jernih airnya, terus kalian mandi 5 kali sehari semalam, kira-kira apakah masih ada kotoran yang melekat?" Pripun niku? Nek enten wong ki adus ping 5 sedina iki resik banget. Resik banget. Tergantung le adus iki. Nek adus iki kaya bebek. Nek adusnya tenanan, nek adusnya mandinya itu betulan, insya Allah bersih. Maka Nabi mengatakan itulah perumpamaan orang yang menjaga sholatnya 5 waktu, seolah-olah sudah tidak ada lagi kotoran yang melekat di tubuhnya. Abu Dzar Al-Ghifari pernah meriwayatkan bahwa Nabi suatu ketika pernah bersama beliau dan memegang satu dahan pohon yang kering, terus digoyang-goyang, digogol-gogol sampai daunnya berguguran. Kan dahan kering, digoyok-goyok kan, kayak daunnya pada berjatuhan. Nabi kemudian bersabda, inilah perumpamaan orang yang menjaga salat, dosanya rontok seperti daun-daun kering yang berguguran dari pohon ini. Kemudian jamaah sekalian, keutamaan yang lain, orang yang menjaga salat dia akan mendapatkan cahaya, dia akan mendapatkan pembela syafaat, dan dia akan mendapatkan kemenangan di hari kiamat kelak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah." Barang siapa yang menjaga salatnya dengan baik, maka kelak dia akan mendapatkan cahaya, dia akan mendapatkan pembela di hadapan Allah, dan dia akan mendapatkan kemenangan, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala.
di saat nanti seorang berada di kubur dalam kegelapan, maka salat akan datang sebagai cahaya yang menyinari kuburnya. Di saat di hari pengadilan, setiap manusia berharap ada yang membela di sisi Allah Subhanahu wa taala, salat akan datang sebagai syafaat, sebagai pembelanya, dan nanti akan menjadi asbab kemenangan, bahwa 1 dari 8 pintu surga adalah pintu salat. Maka kalau kita punya 8 kunci, kita tinggal milih masuk surga dari pintu mana saja. Amin Allahumma amin. Cuma sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang menjaga salat keutamaannya besar. Ya. Nabi kita pernah mengatakan, man tatahhara fi baitihi thumma ata ilal masjid fa shalla salatan, barang siapa yang bersuci di rumahnya, berwudu di rumahnya, lalu ke masjid untuk salat. Jadi sunnahnya wudu niku di rumah. Sunnahnya wudu niku di rumah. Ning masjid yo ora apa-apa. Ning nek sunnahnya di rumah lebih afdalnya di rumah. Barang siapa yang bersuci di rumahnya lalu ke masjid untuk salat, kanat khutbatah, maka langkahnya itu ikhdahuma tarfa'u darajah wal ukhra takhuttu khati'ah. Setiap langkahnya itu satu langkah mengangkat derajat, langkah yang lain menghapus dosa. Semakin banyak langkahnya ke masjid, semakin banyak pahala yang dia dapat, semakin banyak dosa yang dia dihapuskan jamaah sekalian. Maka dianjurkan nek dan masjid niku jalan kaki. Nek sing numpak motor pripun? Nek sing numpak motor, pahala langkah kakinya itu dihitung dari tempat parkirnya. Ini parkirnya cedak ya gur sithik langkah. Ya, ini perlu kita pahami. Semakin banyak langkah, semakin banyak pahala kita dapat, semakin banyak dosa yang dihapuskan jemaah sekalian. Nah, namun bagi orang yang melalaikan salat, orang yang tidak memperhatikan salat, orang yang tidak menjaga salat, ancamannya juga pedih. Ancamannya berat dosanya itu. Disebutkan dalam surat Maryam ayat 59 dan 60. Qala ta'ala, fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salah wattaba'us syahawat. Datang generasi yang paling buruk, generasi yang paling jelek. Itu cirinya 2. Adaa'us salah, pertama dia melalaikan salat. Wattaba'us syahawat, yang kedua dia mengikuti hawa nafsunya. Ini ciri generasi yang paling jelek, ciri generasi yang paling buruk, kata Allah Subhanahu wa taala, generasi yang melalaikan salat dan mengikuti syahwat. Apa ancamannya? Disebutkan di akhir ayat, fasawfa yalqauna ghayya, nanti mereka akan dilemparkan ke dalam al-ghayya. Apa itu al-ghayya? Imam Ibnu Katsir menyebutkan al-ghayya adalah khufratun min khufrati jahannam, sebuah lembah siksaan di dasar neraka jahannam. Na'udzubillah. Ini bagi orang yang melalaikan salat. Siapa yang dimaksud dengan orang yang melalaikan salat dalam ayat ini? Disebutkan oleh Ibnu Abbas dan juga muridnya Mujahid, alladzina yuakhiruna shalah, orang-orang yang mengakhirkan salatnya, menunda-nunda salatnya. Tidaklah dia salat zuhur kecuali waktu asar sudah masuk. Tidaklah dia salat asar kecuali waktu maghrib sudah masuk. Dan tidaklah dia salat maghrib melainkan waktu isya sudah masuk. Ini diancam dengan al-ghayya tadi.
Maka bagaimana dengan orang yang tidak sholat sama sekali? Lebih berat lagi jamaah sekalian, lebih berat lagi. Maka kita perlu untuk memperhatikan dengan baik sholat kita. Nabi menyebutkan ketika tadi orang yang menjaga sholat dapatkan cahaya, dapat pembela dan dapat kemenangan. Beliau lanjutkan hadis itu, wa man lam yuhafid 'alaiha lam yakun lahu nuran wala burhanan wala najatan wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Dan barang siapa yang tidak menjaga salatnya dengan baik, tidak ada baginya cahaya, tidak ada baginya pembela, tidak ada kemenangan baginya, dan nanti di hari kiamat akan dikumpulkan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman, Ubay bin Khalaf. 4 tokoh pentolan orang kafir ini. Apa hikmahnya? Ulama kita menjelaskan hikmah kenapa Nabi menyebutkan 4 tokoh kafir ini akan dikumpulkan bersama dengan orang yang lalai salatnya. Sebab kebanyakan manusia atau banyak manusia melalaikan salat karena profesi dari 4 tokoh kafir ini. Pertama, Qarun. Sinten Qarun? Qarun itu orang yang kaya raya, Bapak Ibu, duitnya wakeh, hartanya melimpah, salah satu umatnya Nabi Musa ini. Tapi durhaka pada Allah, durhaka pada Allah. Maka barang siapa yang dilalaikan salatnya gara-gara ngurus hartanya, maka dia diancam akan dikumpulkan bersama dengan Qarun. Ya. Kedua, Fir'aun. Fir'aun itu sinten? Raja Mesir, ya. Raja Mesir pada masa itu, pada masa Nabi Musa. Fir'aun ini kalau boleh diistilahkan manusia paling bejat mungkin, ya. Kenapa? Karena dialah manusia yang level kedurjanaannya itu sampai mengatakan wa ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu. Nek wong-wong sing pelaku maksiat kan paling tidak sholat, mereka bermaksiat ini, tapi nggak ada yang berani ngaku Tuhan. Tapi Fir'aun berani, dia mengatakan wa ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang paling tinggi, kata Fir'aun. Dia jabatannya tinggi tapi durhaka pada Allah. Maka barang siapa yang dilalaikan sholatnya gara-gara jabatannya, jadi pejabat sampai tidak sholat, hati-hati, Fir'aun menunggu untuk berkumpul reuni, tapi di neraka, ya. Kemudian Haman. Haman itu perdana menterinya Fir'aun. Semua urusannya Fir'aun itu yang ngurus si Haman. Haman yang ngurus. Makanya sampai diistilahkan Haman itu menteri segala urusannya Fir'aun. KPKP diurus oleh Haman itu. Tapi dia juga durhaka pada Allah, tidak beriman kepada Allah. Maka barang siapa, dia orang pinter, orang cerdas, terpelajar, teknokrat. Maka barang siapa yang dilalaikan sholatnya gara-gara belajar, gara-gara sekolah, gara-gara kuliah, gara-gara mengajar, sampai enggak sholat, hati-hati, nanti akan dikumpulkan bersama dengan Haman, ya. Sedangkan Ubay bin Khalaf itu seorang pedagang, saudagar, kaya raya, sukses. Tapi dia juga durhaka pada Allah, tidak beriman kepada Allah. Maka barang siapa yang dilalaikan sholatnya gara-gara pasar, gara-gara bisnis, gara-gara warung, gara-gara bakulan, sampai orang sholat, hati-hati, nanti dikumpulkan bersama dengan Ubay bin Khalaf, ya.
hati-hati. Ini hikmahnya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka agar kita mendapatkan keutamaan salat dan terhindar dari ancaman orang yang melalaikan salat, kita harus menjaga salat kita dengan baik. Dan kita perlu paham bahwa orang yang meninggalkan salat itu dosanya sangat besar. Meninggalkan salat itu dosanya sangat besar, jemaah sekalian. Bahkan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, orang yang meninggalkan salat itu dosanya lebih berat daripada dosanya orang yang berzina, dosanya orang yang membunuh, dosanya orang yang mabuk. Kadang-kadang kita itu kalau mendengar orang mabuk, orang zina, niku katanya dosanya wis gede gitu. Tapi kadang-kadang kita malah delok wong ora salat malah biasa wae. Padahal tidak salat dengan mabuk dosanya lebih gede mana? Tidak salat. Tidak salat dengan berzina gede dosanya. Tidak salat. Itu lebih gede dosanya. Sebab kalau berzina, mabuk, mencuri itu dosa besar, iya. Tapi masih tetap menjadikan dia seorang muslim yang bermaksiat. Tapi kalau enggak sholat, itu bisa menjadi kafir. Nabi bersabda, al-ahdu bainal rajuli wal muslim wal kufri wasyirki tarkus salah. Yang menjadi pembeda antara seorang muslim dengan syirik dan kufur adalah meninggalkan salat. Faman tarakaha muta'ammidan faqad kafara. Barang siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, dia telah kafir. Maka di sini ulama berbeda pendapat. Ulama berbeda pendapat apa hukum orang yang meninggalkan salat. Ini perlu kita pahami. Ulama sepakat, barang siapa yang meyakini salat gak wajib, sudah kafir. Kalau ada orang yang meyakini salat sudah gak wajib, nah dia sudah kafir, jamaah sekalian. Yang jadi perbedaan pendapat itu adalah orang yang masih meyakini salat itu wajib, tetapi malas. Nonton? Salat wajib ning gur males wae nglakoni. Nah, disinilah perbedaan pendapat para ulama. Imam Ahmad mengatakan dia sudah kafir. Jumhur ulama mengatakan belum, selama dia masih meyakini wajib salat, dia belum kafir. Tetapi dia fasik, dosa besar. Imam Abu Hanifah mengatakan dia harus dipenjara sampai dia mau sholat, baru dikeluarkan. Imam Malik, Imam Syafi'i mengatakan dia harus diminta bertaubat, kon tobat, kon sholat. Ini orang gelem penggal. Ini pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i. Ya. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan dia sudah kafir. Apa dalilnya? Surat Al-Baqarah ayat 34. Bisa dibaca nanti di rumah. Allah berfirman, wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika Allah berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu, maka malaikat pun sujud. Illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbar. Iblis itu enggan dan sombong, tidak mau sujud dan sombong. Sombongnya kenapa? Melanggar perintah Allah. Allah yang perintah kok dia sombong, gak mau.
Lalu apa di akhir ayat? Allah mengatakan wa kana minal kafirin. Kemudian iblis termasuk golongan kafir. Imam Ahmad bin Hanbal menjelaskan. Juga pendapat Imam Ishaq ibn Rahawai mengatakan bahwasanya, perhatikan ayat ini, iblis satu kali tidak sujud sudah kafir. Okay. Iblis satu kali nggak sujud sudah kafir. Maka orang yang tidak sujud 17 kali sehari semalam lebih pantas untuk dikatakan kafir. Ini pendapat Imam Ahmad. Tapi Bapak Ibu, yang perlu untuk kita perhatikan adalah bukan tugas kita untuk mengkafir-kafirkan orang yang tidak sholat. Bukan tugas kita untuk memfasik-fasikkan orang yang tidak sholat. Itu bukan tugas kita. Jangan sampai nanti pulang malah langsung sholat kafir, sholat fasik. Tidak, bukan itu. Tugas kita adalah mengajak keluarga kita ben sholat, ngajak tetangga kita, ngajak saudara kita. Allah berfirman dalam surat Thaha 133, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Ajaklah keluargamu untuk sholat dan bersabarlah. Jadi tugas kita tuh ngajak, bukan memvonis. Ya, tugas kita itu ngajak, bukan memvonis. Dijak, ayo sholat, ayo sholat, ayo sholat, seperti itu. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, apa yang perlu kita perhatikan? Apa yang perlu kita jaga agar sholat kita ini baik? Agar kita mendapatkan keutamaan dari Allah dan kita terhindar dari ancaman Allah Subhanahu wa taala terkait masalah salat ini. Setidaknya ada 5 hal yang perlu kita perhatikan dan jaga. 5 hal. 1. Jaga waktu salat. Kenapa? Jaga waktu salat. Allah berfirman dalam surat An-Nisa, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat itu bagi orang-orang yang beriman waktunya telah ditentukan. Waktunya pun jelas. Duhur waktunya sampai kapan, asar sampai kapan, maghrib sampai kapan, isya sampai kapan, waktunya sudah jelas ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Suatu ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal? Wahai Rasulullah, amal apa yang paling mulia? Maka Nabi bersabda, as-salatu ala waqtiha. Salat tepat pada waktunya. Dalam hadis yang lain disebutkan as-salatu fi awwali waqtiha. Salat di awal waktu. Jadi begitu azan dikumandangkan, segera untuk melaksanakan salat. Takbir azan pertama, azan itu kan lafaz pertamanya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Artinya apa, Bu? Hah? Allah Maha Besar. Yakin? Allah Maha Besar ya? Jadi kalau Allah Maha Besar, sinetron cilik napa gede? Yang kebon cilik napa gede? Ya, Allah yang Maha Besar, tinggalkan yang kecil. Kita dahulukan yang Maha Besar dulu. Nanti sambung lagi. Ya. Ya. Yang pertama, jaga waktunya. Menjaga waktu sholat itu seperti, kalau dalam sepak bola itu seperti kiper. Kiper itu tugasnya apa? Jaga bola sebelum masuk atau setelah masuk? Sebelum masuk ya, nah masuk kan gol berarti. Ya. Jadi menjaga sholat itu, menjaga waktu sholat adalah menjaga
siap sebelum waktu sholat sudah masuk. Salah seorang sahabat Nabi yang bernama Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, beliau ini dulunya Nasrani, masuk Islam. Dia mengatakan, sejak aku masuk Islam tidaklah adzan dikumandangkan kecuali aku sudah siap ke masjid. Subhanallah. Itu orang yang menjaga waktu salat. Pertama, jaga waktu salat. Kedua, jaga hayatus salah. Hayatus salah. Hayah itu artinya penampilan ketika salat. Jaga. Salat niku kita menghadap sinten? Menghadap Gusti Allah. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai Bani Adam, ambillah pakaianmu yang baik kalau masuk masjid. Ini adab. Adab mau menghadap Allah. Maka perhatikan pakaian kita. Kita aja kadang-kadang kalau kita mau menghadap orang yang kita hormati, kira-kira pakaiannya yang beribun, sing sopan apa betul? Arab ketemu Pak Lurah ngoten pakaiannya sopan betul. Arab ketemu Pak Camat pakaiannya sopan betul. Arab ketemu besan pakaiannya sopan betul. Sopan. Maka ketahuilah, salat itu kita mau menghadap Allah. Maka mari berpenampilan yang sopan. Nabi mensunahkan sebelum ke masjid, ya, sebelum sholat siwak. Ya, Nabi melarang orang yang habis makan bawang. Barang siapa yang makan bawang, maka kata Nabi jangan mendekati masjid. Kenapa? Karena bisa menyakiti orang sebelahnya. Bukan cuma orang sebelahnya, malaikat pun tersakiti ini. Ya, jadi Islam itu bukan cuma mengajarkan akhlak yang baik, kok enggak, akhlak yang baik juga penampilan yang baik. Ya, penampilan yang baik. Kadang-kadang nyuwun sewu, ada orang sholat menghadap Allah, tapi dia nggak perhatikan di punggungnya bertuliskan nama orang-orang kafir. Mantap nih. Sholat tapi di punggungnya ada nama orang-orang kafir. Sholat tulisi Ronaldo, Messi, sama mana? Itu kan orang-orang kafir itu. Hati-hati. Sahnya sah, nggak apa-apa, sah ya. Tapi kalau bicara adab, maka tidak pantas. Kenapa? Karena kita menghadap Allah. Paham kan? Ini ibu-ibu numbasnya kaos bola anak ini yo paling betul sing namanya Muslim. Ya, masih banyak jangan yang nama-nama orang kafir. Ya, ini adab kepada Allah. Pertama, jaga waktu. Kedua, jaga penampilan. Ketiga, jaga kaifiyatus shalah, tata cara sholat kita. Wajib hukumnya ini harus benar. Karena Nabi bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Maka dalam salat, sejak kita takbiratul ihram sampai salam, pastikan bacaan kita, gerakan kita ada landasan hadis yang bisa dipertanggungjawabkan. Bacaan kita itu kita harus yakin, oh ini Nabi pernah baca. Gerakan kita juga begitu. Oh Nabi kalau sujud gini, sujud itu ada 7 anggota tubuh yang harus nempel dengan lantai. Nek takbiratul ihram tangane seberapa? Setinggi apa? Setinggi telinga atau pundak? Ini harus kita tahu. Ya. Jadi setinggi telinga boleh, setinggi pundak boleh. Ya, bukan ke Allah Akbar atau Allahu Akbar malah
kungfu. Harus kita pelajari jamaah sekalian. Ya. Jadi kaifiyatus shalah. Kalau kita pahami ini, kita mudah dalam melaksanakannya. Yang keempat, pertama terjaga apa? Waktu. Dua, penampilan. Tiga, tata cara. Yang keempat, jaga jamaahnya. Jamaah. Sebab sholat berjamaah itu memiliki keutamaan yang sangat besar. Banyak sekali keutamaannya. Di antaranya Nabi kita mengatakan salatul jama'ati afdalu min salati fardhin bisab'in wa isrin darajah. Salat berjamaah itu lebih afdal daripada salat sendirian 27 kali lipat. 27, Pak. 27 lebih baik daripada salat sendirian. Ya, maka ini luar biasa. Hendaknya kita mengupayakan itu. Para salaf itu mereka sangat menjaga jamaah mereka. Sangat. Ya. Saya sebutkan beberapa contoh di antaranya. Ada seorang yang bernama Sa'id bin Musayyib, menantunya Abu Hurairah. Menantunya Abu Hurairah. Dia mengatakan, sejak 40 tahun yang lalu. Pinten, Pak? 40 tahun. Sejak 40 tahun yang lalu tidaklah azan dikumandangkan kecuali aku sudah di masjid. Dan sejak 20 tahun yang lalu saya tidak pernah melihat punggung saudaraku. Artinya apa? Di soft pertama terus. Tapi saja kita gampang ya soft pertama terus kita. Subhanallah. Tapi dulu sampai begitu, sampai 20 tahun. Beliau itu mengatakan itu kecuali kalau dalam dua kondisi, kecuali kalau sakit dan safar. Jadi selama tidak sakit, selama tidak safar, beliau 20 tahun tidak pernah di soft kedua, ya. 40 tahun azan wis ning masjid. Subhanallah. Luar biasa. 40 tahun, bukan 40 hari, bukan 40 jam, bukan 40 tahun. Luar biasa. Luar biasa. Yang kelima, terakhir jamaah sekalian, yang perlu kita jaga adalah kekhusyuan salat. Ya. Waktu, penampilan, tata cara, jamaah. Terakhir kita jaga kekhusyuan. Bagaimana agar kita khusyuk dalam salat? Beberapa kiat. Pertama, hindarkan hal-hal yang berpotensi ganggu sholat. Contoh misalkan HP. Nek arep sholat, yo HP ini di pateni riyen, di silent minimal, supaya tidak ganggu. Nggo pas sholat tiba-tiba muni kring, ya. Biar ngangkat, karena mungkin kan. Maka sebelum sholat dimatikan dulu, supaya tidak mengganggu. Ya. Hindari hal-hal yang berpotensi mengganggu salat. Kedua, pahami arti bacaan salat. Baca terjemahnya, ya, pelajari. Maka itu akan membantu kekhusyuan kita. Kalau kita paham artinya itu. Saya tuh kelingan dulu guru saya waktu menjelaskan masalah sholat itu. Beliau mengatakan, ini kalau bahasanya ke santri-santri dia nih, kalau masih santri dia diomong, kue
Nek wong salat ki ora ngerti artine, gur ibarate gur kaya wong telu. Ibaratnya pertama, wong sing ora ngerti sing diomongke kuwi wong klindur. Wong klindur tidur kayak mengigau itu kan nggak tahu dia ngomong apa, gitu. Yang kedua adalah orang mabuk. Wong mabuk itu kan nggak ngerti ngomong kayak apa. Yang ketiga orang gila. Orang gila itu nggak ngerti ngomongnya apa. Kayak belum ngomong awakmu santri-santri surat orang ngerti sing mbok omongke ya berkaya kuwi levelnya gitu. Subhanallah. Orang kelindur, orang mabuk apa wong gila. Subhanallah. Ini kita terpicu untuk memahami setiap arti dari bacaan salat kita. Ya minimal istiftahnya ngerti, al-fatihahnya ngerti, ruku, iktidal, sujud, tahiyat. Jenengan tahiyatnya itu paham maknanya. Subhanallah, luar biasa itu Bapak Ibu. Ya mungkin bacaan surat orang ngerti ya baca lah dua Arab itu. Tapi untuk Fatihah mari kita hafal itu. Bacaan al-Fatihah maknanya mendalam banget. Ya. Yang kedua, ketiga, hadirkan perasaan dalam diri kita bahwa kita ini melihat Allah. Kalau nggak mampu, yakini Allah melihat kita. U'budullaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Salatlah seolah-olah kau melihat Allah. Kalau nggak mampu, yakini Allah melihat kita. Nah, kalau kita ini merasa Allah sedang mengawasi, apa ya main-main salat kita? Kan enggak. Ya. Ini diantara kiat-kiat kita untuk bisa khusyuk di dalam salat. Ini yang dapat kita bahas pada pagi hari ini, Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa menjaga salat dengan baik dan tidak melalaikan salat kita, dan kita mendapatkan kemudahan untuk menjadi orang-orang yang menjaga salat sampai akhir hayat jemaah sekalian, ya, sampai akhir hayat. Dikatakan ada 3 panggilan di dunia ini. Ada 3 panggilan. Pertama, panggilan ketika salat diwakili oleh azan, ya, itu panggilan pertama. Panggilan kedua adalah panggilan wa'adzin bin nas bil hajj, panggilan untuk haji atau umrah nek mampu, ya. Yang ketiga adalah panggilan berupa kematian. Itu panggilan Allah 3 itu. Jaga panggilan pertama, upayakan panggilan kedua supaya husnul khotimah di panggilan yang ketiga, Bapak Ibu sekalian. Tutup dengan berdoa, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa bi sifatikal ulya. Allahumma ighfir li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma ja'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina wa taqabbal du'a. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atika. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta maulaha wa anta waliyuha wa maulaha
Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir da'wana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.